sukses seperti itu, tentunya teman-teman mahasiswa harus juga membacanya, atau paling tidak mencarinya gitu ya, ke desa-desa ya, sambil mempraktekkan, sambil belajar. Mungkin waktu kuliah kerja nyata seperti itu kan turun ke desa-desa, itu lihat itu entrepreneurship di desa itu luar biasa. Tinggal kita angkat aja, tinggal kita gali, kita kembangkan. Jadi membaca, mengamati langsung. Iya, kita bantu. Jadi gini, iya. sorry Pak ya, jadi saya juga kadang-kadang dari petani gini, Bu Meli, saya ada kacang kedelai hitam mungkin nggak dijual di toko, kayaknya untuk Indonesia kan jarang yang memakai itu ya, kecuali kalau yang ada turunan gitu. Terus saya bilang, bagaimana, mungkin idenya biasa saya gini, mereka bingung mau diapain ya kacang kedelai hitam, mereka banyak banget, dibikin kecap aja ya. Aduh, Bu Meli, tapi saya nggak ada untuk ininya, modal untuk buat apa segala macam. Saya modal, akhirnya mereka sekarang bahagia banget, mereka bisa saya tolong dengan itu. Dan orang-orang juga kadang-kadang di organik kan kayaknya taunya cuma sayur, buah, dan cuma gitu-gitu aja. Oh, sekarang ada kecap, jadi kalau di organik itu ada sesuatu yang kita kasih inovasi baru, kayaknya mereka langsung wow gitu, ternyata Indonesia gitu, hebat banget gitu. Hebat. Kalau Pak Nandi membina nasabah Pak, ini misalnya mahasiswa Pak, bagaimana nih mahasiswa agar dia mulai, pengalaman Bapak mungkin ada mahasiswa yang jadi nasabah dan kemudian bisa membesarkan usahanya setelah dia tamat itu Pak, apa yang harus dilakukan? Ya, dasarnya sebenarnya sama ya, tadi disampaikan sudah suatu contoh yang bagus sekali. Yang penting adalah kreatif ya, sesuai dengan judul kita, modal dengkul, dapur ngebul. Jadi kalau saya melihat memang jangan dianggap modal dengkul itu sebagai modal, sebetulnya itu modal yang paling utama. Modal dengkul adalah kreativitas, semangat, spirit, ingin berusaha. Nah, ya Pak, mulai dari situ dulu sebetulnya. Tidak sedikit kami waktu mahasiswa juga menemukan memang yang ada talenta-talenta di entrepreneurship, mulai dari katakanlah mesin fotokopi atau jilid, usaha-usaha penjilidan buku. Kalau mahasiswa ya Pak, yang isi ulang Pak, kalau betul, sekarang Pak. Betul, dan sekarang sudah mempunyai usaha-usaha yang jauh lebih besar lagi Pak. Nah itu tadi kalau dari contoh dari sektor pertanian, dari Pak Sekjen sudah contoh, mungkin saya sendiri secara langsung pengalaman itu tidak ada yang langsung, tapi kami melihat mungkin nasabahnya Pak, maksud nasabah Bapak itu mungkin ada juga ya Pak? Ada. Oh. Ya. Itu tadi kreativitas itu dan berani mulai ya Pak? Ada suatu contoh yang mungkin tidak langsung sebagai nasabah saya bisa gambarkan, ada seseorang yang sekarang sudah menjadi komisaris dan pemilik bank. Itu adalah seorang mahasiswa. Saya mungkin contoh tidak yang sering didengar, saya mengenai seorang Khairul Tanjung, Pak. Oh. Yang saya dengar beliau adalah seorang mahasiswa kedokteran. Kedokteran gigi, Pak. Kedokteran gigi. Ya. Dari usaha-usaha asalnya dari alat-alat kedokteran. Supplier alat-alat kedokteran ya, Pak. Menjadi supplier kedokteran. Lama-lama menjadi pemilik bank, Pak. Ya, komisaris, mungkin itu suatu contoh sukses yang bisa secara tidak langsung. Di BRI sendiri ada, Pak, sebenarnya banyak. Pertanyaan saya, bagaimana pupuk dan hasilnya ya, seperti produk Ibu Meli ini, tanaman organik, bisa masuk di hotel sehingga para pengunjung itu betul-betul sehat dan bisa menjadi tujuan yang utama. Tadi Bapak Hasanuddin bilang, kalau makin naik sesuatu barang yang berharga, yang tinggi, itu malah yang akan menjadi incaran semua orang. Terima kasih. Gimana Bu Meli ini? Waduh, bisa-bisa aja. Ternyata ya, jualan ke hotel di Cisarua. Jadi Pak gini Pak. Enggak, jadi kalau untuk hotel ya lebih ini lebih banyak ya, masuk kita ada minimum order langsung gitu, dan lebih banyak ya gitu. Jadi kita bisa aja masuk ke sana, yang pastinya gitu juga kalau yang pasti juga kalau ke hotel juga ada harganya juga bisa lebih ini ya, maksudnya lebih bisa bisa diperhitungkan gitu kan, karena ada kita ada minimum order, berapa lama banyak pemesanan gitu, ada aturan-aturan tertentu gitu. Jadi malah lebih baik lagi, lebih berkembang lagi gitu ya ke hotel-hotel, dan orang juga mungkin sebagai juga marketing, wah di hotel ini makanya organik nih, kita juga sehat nih sembari berlibur, begitu. Jadi mungkin ada perbedaan ya, gitu ya. Gitu. Pemirsa, itulah pengalaman-pengalaman Pak Haji Jaja dan Mbak Meli membesarkan usahanya. Sekarang pimpinan BRI Wilayah 2 akan menyerahkan plakat penghargaan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Bapak Hasanuddin Ibrahim. Ya.
Pemirsa, masih akan banyak lagi kisah-kisah sukses di acara Modal Dengkul Dapur Ngebul. Makanya saksikan di JAK TV setiap hari Kamis jam 17, Modal Dengkul Dapur Ngebul. Jangan sudah susah, janganlah berpangku tangan. Lihat kiri, lihat kanan, ambil kesempatan. Jadilah pengusaha, jangan puas jadi karyawan. Kumpulin recehan, siapa tahu jadi jutawan.